Hai, perkenalkan, nama saya Dini Amalia Putri dari Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya akan menjelaskan cara pembuatan alat peraga trigonometri. Terlebih dahulu kita membuat prototipe papan trigonometri dan box dari duplex. Pertama, kita membuat ukuran prototipe di atas duplex. Ukurannya seperti di video ya. Untuk membuat prototipe papan trigonometri ini, kita membutuhkan 2 buah. Jadi buat kotak lagi dengan ukuran selanjutnya, kita dapat memotong dengan bantuan cutter. Untuk langkah yang ini kalian harap hati-hati ya. Pada bagian itu tidak dipotong, melainkan ditekuk. Untuk penekuannya seperti yang ada di video. Kemudian kita akan membuat tatakan untuk prototipe papan trigonometri. Ukurannya sesuaikan lalu kalian dapat memotongnya menggunakan cutter. Selanjutnya, rekatkan semua komponen-komponen prototipe papan trigonometri menggunakan lem tembak. Dan berikut adalah hasil jadi prototipe papan trigonometri. Setelah itu, kita akan membuat prototipe box puzzle. Pertama, kita buat sisi-sisi boxnya di atas duplex. Setelah itu, potong menggunakan cutter dan rekatkan semua komponennya menggunakan lem tembak. Dan berikut adalah hasil prototipe box puzzle-nya. Setelah selesai membuat prototipe, selanjutnya kita bawa ke tukang kayu dan tukang bisa dilihat kan hasil jadi papan trigonometri dan box kayu puzzle-nya. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga trigonometri ini. Kegiatan selanjutnya adalah proses desain. Di sini untuk proses desain saya menggunakan Adobe Illustrator. Jadi langkah pertama adalah siapkan Adobe-nya dan pilih kanvas yang akan dipergunakan. Jangan lupa untuk menyiapkan materi pendukungnya seperti gambar busur yang ada di video. Untuk warna sesuaikan dengan selera kalian. Di sini saya menggunakan warna ungu. Selanjutnya pemberian lingkaran kecil yang berwarna kuning. Setelah semua proses telah dilakukan, jangan lupa untuk dilakukan grup agar semua komponen gambar yang kita desain tadi menjadi satu. Kemudian beri setiap bundar kecil dengan angka derajatnya. Dapat dilihat di video ya. Dan jangan lupa untuk pemberian garis horizontal dan vertikal. Dilanjut dengan pemberian nama kuadran 1, kemudian nama kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk tipe fontnya dan ukuran fontnya disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, di sini saya juga akan menunjukkan cuplikan desain flashcard, baik itu tampak depan dan tampak belakang. Nah, semua desain itu dicetak kemudian digunting. Setelah itu untuk bagian papan trigonometri ditempelkan di stand akrilik. Nah, ini beberapa dokumentasinya. Untuk kartu konsep di bagian belakangnya itu ditempelkan magnet sheet. Selanjutnya akan saya tunjukkan video implementasi penggunaan alat peraga trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Melanjutkan pertemuan kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Nah, kali ini kita belajarnya menggunakan media pembelajaran bernama papan trigonometri. Sebelum belajar trigonometri lebih mendalam, sebaiknya kita harus mengetahui dulu konsep pengukuran sudut. Pengukuran sudut menggunakan 2 ukuran. Yang pertama derajat dan yang kedua adalah radian. Derajat disimbolkan bundar kecil di atas, memiliki makna bahwa satu putaran penuh ini besarnya 360 derajat dan memiliki arah putaran yang berlawanan dan jauh-jauh. Sedangkan pengertian radian, besar satu radian dibentuk oleh dua jari-jari. Ini jari-jari pertama dan ini jari-jari kedua.
sehingga terbentuknya busur lingkaran. Contoh soal pertama, bagaimana cara mengubah putaran menjadi radian? Di sini diketahui setengah putaran. Saya asumsikan setengah putaran 1/4 ditambah 1/4. Setengah putaran dikali 360 derajat. 360 derajat setara dengan 2pi. Jadi setengah kali 2pi sama dengan pi radian. Contoh soal yang kedua, bagaimana cara mengubah derajat menjadi radian? Di soal diketahui 240 derajat. 240 derajat letaknya di sini. Karena derajat, maka arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi berputarnya dari kiri ke kanan. Cara mengubah derajat menjadi radian dengan cara mengalihkan pi per 180. Jadi hasilnya 4/3 pi radian. Selanjutnya, jelaskan mengenai perbandingan sudut. Jadi, perbandingan sudut itu berasal dari segitiga siku-siku. Jumlah keseluruhan sudut segitiga siku-siku 180 derajat. Alas dan tingginya memiliki panjang yang sama. Dikarenakan memiliki panjang yang sama, maka sudut di bagian ini dan di bagian ini memiliki besar yang sama, yaitu 45 derajat. Nah, apabila di soal diketahui ini sudut alfa di sini, maka sisi depan adalah yang berwarna merah, sedangkan sisi samping yang berwarna kuning dan sisi miring yang berwarna hijau. Adapun perbandingan trigonometri sin alfa, sisi depan per sisi miring. Jika diketahui sudutnya di sini, maka sisi depannya yang merah, sedangkan sisi miringnya yang hijau. Dari perbandingan tersebut, maka ditemukannya sudut-sudut istimewa. Misal, sin 0 derajat sama dengan 0, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Mari kita buktikan cos 45 menggunakan perbandingan segitiga ini. Sehingga terbukti cos 45 derajat besarnya setengah akar 2. Kita akan belajar mengenai sudut relasi akar kuadran. Dari lingkaran penuh ini yang memiliki sudut 360 derajat dibagi menjadi 4 bagian, sehingga terbentuk kuadran 1, 2, 3, dan 4. Batas kuadran 1 dimulai dari 0 sampai 90 derajat. Sedangkan batas kuadran 2 dimulai 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan kuadran 3 dimulai 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Untuk kuadran 1, sin, cos, tan, dan lainnya bernilai positif. Kuadran 2 hanya sin dan kosekan yang bernilai positif. Untuk kuadran 3 hanya tan dan cot tannya yang bernilai positif, sedangkan kuadran 4 hanya cos dan sekan yang bernilai positif. Apabila di sini dan nantinya di permainan di sini kalian menemukan tulisan yang berwarna merah, maka di sini ada keterangannya. Apabila menggunakan yang ditandai bintang atau merah, terjadi perubahan. Sin menjadi cos dan cos menjadi sin, tan menjadi cot. Sebelum kalian begini, kakak
kembali lembar kerja seperti ini. Setelah kalian selesai mengerjakan sampai selesai, kalian dapat menyusun puzzle ini di dalam box ini. Nanti kakak akan mendampingi untuk cara pengerjaannya ini. Demikian pembelajaran mengenai trigonometri menggunakan media pembelajaran trigonometri ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan bermain menggunakan flashcard. Coba dari kalian bagi beberapa kelompok sesuai jumlah yang ada. Nanti jika memang sudah terbentuk tuan kelompok masing-masing maju ke saya, akan saya beri penugasan. Gimana, sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Oke, coba kalian jelaskan materi yang kakak sampaikan tadi ke anggota kelompok kalian masing-masing. Dan jangan lupa beri ini ke kelompok kalian masing-masing. Nah, ini dua kelompok. Mas, kelompok pertama, anggota kelompok menuliskan salah satu di antara angka 1 sampai 5. Ini ya kertasnya. Untuk Siti Khalifah, kelompok kedua, berarti setiap anggota kelompok termasuk ketua kelompok menuliskan salah satu angka di antara angka 6 sampai 10. Ini kertasnya. Nanti setelah 3 menit kertasnya itu minta tolong ke anggotanya termasuk ke kalian juga dibuat bola seperti bola salju. Oke, silakan. Bisa Kak, ini bolanya remuk. Tidak ada kertas kecil, sampai kecil lah. Ya, oke. Waktu 3 menitnya sudah habis. Nah, sekarang kita buat somasi menjadi lingkaran. Coba semuanya berdiri. Oke. Tunggu apa dari kakak. Setelah hitungan ke 1, nanti kalian lempar itu kertas itu kepada teman kalian yang masing-masing. Selama 3 menit. Ini sudah habis. Coba kalian ambil di dekat kalian kertas tadi. Sudah kan? Nah, masing-masing ketua kelompok catat anggota kelompoknya itu dapat nomor berapa aja. Enggak, kelompoknya 5. Dapat berapa aja angkanya? 3 sama 8. 3 sama 8. Nah, ini ya flashcardnya. Berarti kalian kelompok 5 kelompok pertama mengerjakan soal flashcard nomor 3 dan nomor 8. Kelompoknya Siti Khalifah Nomor 7 dan nomor 5. dan 5. Sama kayak kelompoknya 5 ya, kerjakan flashcard soal nomor 7 dan nomor 5. Kerjanya secara kelompok. Nanti setelah itu perwakilan masing-masing kelompok 2 orang untuk mempresentasikan jawaban atau penyelesaian dari soal tersebut. Nanti Ya, makasih. Silakan duduk kembali. Ya, makasih ya.